Halo, nama saya Antonius Prianto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap membuat aransemen paduan suara dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah kontrapung. Hasil akhir yang diharapkan adalah seperti ini. Sebelum kita membuat aransemen, kita harus menentukan dulu nada dasar atau kunci. Prinsipnya menentukan nada dasar adalah nada tertinggi dan nada terendah masih masuk di dalam jangkauan suara manusia. Berikut ini adalah melodi lagu syukur yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Langkah yang pertama adalah menentukan melodi suara bass. Ciri-ciri melodi bass yang baik adalah sebagai berikut. Melodi bass harus memiliki arah melodi yang jelas. Lalu yang kedua, melodi bass harus bergerak secara mengalir. Yang ketiga, melodi bass menggunakan nada-nada yang bervariasi, tidak monoton. Lalu, keempat adalah keseimbangan. Yang kelima adalah ketuntasan. Ya, secara singkat saya jelaskan apa saja yang dimaksud dengan setiap istilah tersebut. Jadi melodi yang mengalir itu melodi yang memiliki arah melodi yang jelas itu yang memiliki apa yang disebut high point, ya, high point. Jadi melodi itu sebenarnya hanya dua macam, pergerakan nada yang menuju high point dan pergerakan nada yang dari high point meninggalkan high point, ya, sampai pada akhir frasa. Jadi misalkan ini adalah satu frasa, ini mulai menuju high point lalu akhir dari frasa. Nah, high point itu biasanya adalah nada tertinggi, tapi bisa juga nada yang paling rendah. Nah, high point itu sebaiknya hanya satu di dalam satu frasa, jadi tidak berulang. Itu arah melodi. Lalu mengalir di sini ada dua macam pergerakan nada, yaitu melangkah dan pergerakan yang melompat. Melangkah berarti pergerakan interval 2, melompat adalah interval lebih dari 2. Nah, gerakan yang mengalir itu tercapai dengan lebih baik pada gerakan yang melangkah dengan interval 2. Nah, kalau terpaksa harus melompat itu harus ada harus tidak terlalu banyak. Jadi mungkin 2 kali lompatan, setelah itu mengalir lagi. Dan lompatan juga ada yang lompatan sulit, itu harus dihindari, misalkan augmented fourth atau akor 4 berlebih
atau akord 5 berkurang itu pasti akan sulit sekali. Interval 7 juga akan sulit sekali, jadi harus dihindari. Lalu variasi basically adalah nada-nada yang bervariasi. Pengulangan nada biasanya akan membosankan, jadi dihindari sebisa mungkin. Keseimbangan berarti itu akan rusak ketika melodi itu mengalir terlalu banyak saat bergerak satu arah. Jadi misalkan 6 nada berturut-turut bergerak naik semuanya atau turun semuanya, dia cenderung akan tidak seimbang. Jadi ketika ada pergerakan naik lalu diikuti pergerakan turun, terutama kalau lompatan lebih dari interval 3 harus selalu berbalik arah. Ketuntasan artinya ketika nada itu ada nada leading tone, ya, nada leading tone harus diikuti dengan nada yang nada resolusi, ya. Jadi ketuntasan di situ biasanya mengikuti arah pergerakan nada, misalkan dengan pada tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada re di sini dia pengen menjadi do atau pengen menjadi mi. Nada fa dia selalu pengen menjadi mi, jadi bukan ke sol, ya. Nada si dia pengen menjadi do, la pengen menjadi sol, ya. Jadi sol tentu saja dia pengen menjadi do. Jadi do, sol itu adalah nada dasar dari dominan, do nada dasar dari tonik, dan seterusnya. Jadi ketuntasan di sini mengikuti kecenderungan arah nada yang natural. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari melodi bass yang ada di layar. Di sini basically mengikuti tadi kaidah-kaidah tadi. Jadi di dalam satu frasa, di sini kita bisa lihat, ya. Dalam satu frasa dia bergerak dari tonik menuju ke tonik, ya. Dari mulai dan berakhir, lalu di sini nada paling rendah ini merupakan high point-nya atau vokal point-nya. Jadi bergerak menuju high point dan meninggalkan high point. Kalau kita mainkan seperti ini. Tuntas, begitu ya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa bass dan soprano di sini memiliki hubungan vertikal. Nah, hubungan vertikal di sini intervalnya harus mengikuti aturan kontrapung, dalam arti harus mengedepankan penggunaan interval konsonan. Nah, konsonan sendiri ada interval itu ada konsonan, ada disonan. Konsonan sendiri itu ada dua macam, konsonan sempurna dan konsonan tidak sempurna. Saya tuliskan di sini, konsonan sempurna itu contohnya adalah interval 1, interval 2, interval 1, interval 5, dan interval 8 atau oktav. Konsonan yang tidak sempurna itu adalah interval 3 dan interval 6. Kalau ditambah oktav, 3 tambah oktav dia interval 10 sama saja, ya, tapi diringkas seperti itu. Nah, konsonan yang disonan, ya, itu contohnya interval 2, interval 4. 4 itu termasuk disonan, interval 7 tuh. Atau interval-interval berlebih, ya, augmented fourth atau berkurang, diminished fifth. Itu interval yang disonan. Nah, interval disonan bisa digunakan sebagai nada passing tone. Contohnya di sini ini interval adalah 1, ya. Di sini interval 6, ya. Di sini interval 1 lagi. Lalu di sini ada interval 2 disonan tapi digunakan sebagai passing tone.
menuju ke interval 6. Selanjutnya di sini kalau di sini tadi berakhir di tonik, phrase selanjutnya berakhir di dominan. Nah, pergerakan dari tonik menuju ke dominan. Sebenarnya ini kalau dilihat phrase secara lebih besar lagi seperti itu. Jadi di sini adalah tonik lagi dengan didahului dengan dominan ya. Jadi ini merupakan kadens penutup dari phrase ini, dominan tonik. Nah, ini merupakan interval 1, ini interval 5. Jadi tapi kalau secara tadi struktur arah melodi seperti ini. Ya, jadi ini cuma saya oktav, harusnya kan di sana. Nah, di sini kita lihat high point-nya ada di sini nih. Nah, dengan kata lain, dia memiliki arah melodi yang jelas menuju high point dan meninggalkan high point. High point-nya hanya terjadi 1 kali dan pergerakannya tidak terjadi pengulangan nada. Jadi ya, jadi secara variasi bagus, secara balar juga bagus ya, naik dan turun dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kalau didengarkan melodi bass dan melodi sopran. Kita dengarkan. Cara penulisan melodi ya bass yang baik ya, nanti juga tenor dan alto yang baik, biasanya harus mulai dari kadensnya dulu. Jadi kadens penutup itu yang harus diberikan perhatian yang lebih ya. Contohnya di sini ya, frasa yang terakhir kita lihat, ini frasa yang terakhir selalu dipikirkan bagaimana kadensnya. Tentu saja di sini karena berakhir di tonik harus didahului dengan dominannya ya. Jadi nadanya apapun, melodinya apapun harus nanti dominan baru ke tonik lagi. Nah, di sini kita lihat, kita lengkapi nada bassnya dari seperti ini. Di sini kebetulan tonik, dominan tonik. Nah, kalau kita mainkan dari sini, jadi bassnya juga memiliki arah yang jelas. Langkah selanjutnya adalah melengkapi suara alto dan suara tenor. Suara alto dan suara tenor ditulis dengan mengikuti kaidah yang sama. Kaidah yang dimaksud adalah melodi yang mengalir, memiliki arah melodi yang jelas, melodi yang bervariasi, memiliki keseimbangan, dan memiliki ketuntasan. Nah, di dalam membuat suara atau melodi alto dan tenor,
kita sekarang mempertimbangkan aspek vertikal. Nah, karena akor-akor di dalam tangga nada mayor maupun minor itu hanya terdiri dari 3 nada, sementara kita membuat untuk 4 suara, maka perlu ada nada-nada yang didobel. Pendobelan ini memiliki prinsip ya. Jadi yang pertama untuk tangga nada untuk akor minor, pendobelan paling bagus adalah nada-nada third. Jadi misalkan tonik adalah la, do, mi, nada do di sini bisa didobel. Lalu tapi kalau akord mayor misalkan adalah do, mi, sol, pendobelan yang paling bagus adalah di nada do atau nada sol. Jadi kalau pendobelan di nada third untuk akor mayor harus dihindari. Itu prinsipnya. Dan misalkan dominan mi untuk tangga nada mi sol mi, tangga nada minor ya, mi sol si. Di sini pendobelan paling bagus adalah di nada mi karena ini mayor ya. Lalu hindari pendobelan di nada third-nya, nada sel-nya. Kalau dominan pembantu misalkan di sol, si, re, pendobelan bagus di nada sol, hindari pendobelan di nada si. Itu prinsipnya. Nah, maka kita come up dengan suara alto dan tenor seperti ini. Ya, kita dengarkan. Selain mempertimbangkan pendobelan yang tepat, kita juga harus mempertimbangkan bahwa tidak ada pasangan melodi yang bergerak secara paralel 5 atau paralel oktav. Karena gerakan paralel 5 atau paralel oktav itu akan menimbulkan kekakuan, jadi kurang mengalir. Hindari juga gerakan namanya direct fifth atau direct octave, artinya akor oktav atau interval oktav atau interval 5 yang didahului dengan pergerakan yang searah. Jadi misalkan soprano dan alto membentuk interval oktav tapi bergerak secara searah, itu harus dihindari. Direct fifth, direct octave, parallel fifth, parallel octave itu harus dihindari. Jadi sepertinya itu saja ya yang paling penting. Makanya kadang-kadang pada langkah 2 ini perlu banyak seperti main puzzle gitu ya untuk mendapatkan susunan voicing ya, voicing yang paling ideal, paling optimal begitu. Nah, kalau ini sudah bagus, dimainkan bagus, lalu kita bisa melangkah pada langkah yang ketiga. Ya, langkah ketiga ini kita sudah menggunakan nada-nada antara, kadang-kadang nada hampiran juga ya. Nada antara di sini bisa menggunakan disonan, hampiran itu menggunakan nada yang konsonan. Tetapi yang paling penting diperhatikan adalah bagaimana nada melodi tersebut mengakomodasi silabel dari lirik yang terkait. Jadi di sini sudah mempertimbangkan lirik lagu. Nah,
Sekali lagi, melodi yang mengalir harus dikedepankan. Jadi sifat horizontal harus dikedepankan. Artinya pergerakan melodi yang melangkah dan memiliki arah melodi yang jelas. Di sini misalkan saya berikan contoh nada bass di sini dari la mau menuju ke la. Kita lihat bahwa dia bergerak secara scale ya. Jadi basically hanya jadi bergerak secara melangkah ya. Misalkan tenornya dia dari la menuju ke la lagi, dia bergerak. Ya, jadi high point-nya ada di sini ya. High point ada paling rendah ya. Kan memiliki kontur yang bagus. Nah, misalkan contoh lain di sini nada bass dari la menuju ke mi. Lihat pergerakannya dia dari sana lalu la do re mi la do re mi kan diketukan-ketukan beratnya ketukan 1 dan 3 lalu tinggal mengisi saja ketukan 2 dan ketukan 4 bahkan di sini memakai ritme yang lebih rapat dengan nada seperdelapan. Oke. Tuh, jadi bergerak secara mengalir. Nah, tenornya contohnya dari mi menuju ke sel. Mi sel mi re la sel mi do re mi fa mi re la sel. Ya. Nah, ini perlu diotak-atik sampai mendapatkan melodi yang optimal mungkin, seefektif mungkin. Ya. Begitu juga dengan alto. Contohnya di sini dari do menuju ke mi. Do mi do si la fa mi do la fa mi. Basic kan seperti itu. Do la fa mi. Lalu tinggal diisi aja nada-nada di sekitarnya. Do si la se la sol fa re mi fa mi. Tetapi jadi paling penting di sini kerangkanya harus bagus. Kerangka itu sudah ditentukan di langkah kedua ya. Jadi nada-nada di ketukan-ketukan berat ya di sini ketukan 1 dan 3-nya sudah benar dulu, baru diisi nada-nada di antaranya supaya mengalir dan seterusnya. Sekarang kita dengarkan selengkapnya seperti apa. Nah, demikian tadi realisasi yang pertama. Nah, tetapi masih ada beberapa kelemahan dari realisasi yang pertama, lalu muncullah realisasi yang kedua memiliki beberapa perbedaan, terutama di bagian ini. Nah, di sini ada perbedaan di sini. Melodi bassnya di sini. Nah,
Kalau yang pertama tadi kan fa, fa, mi, re. Sementara yang variasi yang kedua la, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, re, la, sol. Oke, karena melodi bass berubah, maka alto dan tenor ikut berubah. Sekarang kita bandingkan dengan melodi yang realisasi yang kedua. Lalu ada refinement realisasi yang ketiga. Jadi ini saya rasa lebih natural, seperti ini bunyinya. Nah, seperti kita lihat pada realisasi yang ketiga di sini berbeda di bagian ini, ya. Ini merupakan klimaksnya. Jadi saya ingin menciptakan klimaks di sini. Jadi la, la, sol, fa. Loncatan oktav di sini sangat efektif untuk menciptakan intensitas. La, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Nah, di sini dotted eighth note ini juga menciptakan satu dignitas dan menciptakan sense of patriotisme, ya. In puhusahaga. Jadi ritme itu mengikuti karakter, kualitas atau atmosfer yang pengen diciptakan dari kata-katanya. Lalu dilanjutkan mengulang dengan gestur yang sama, loncatan oktav la, sol, Indonesia merdeka. Jadi loncatan oktav again. Dan di sini dilakukan secara seakan-akan bersautan karena tenor dan sopran mulai dulu, bassnya masuk, baru altonya masuk. Jadi ada bersaut-sautan di sini, ya. Sopran, alto, tenor, lalu bassnya menyaut kemudian. Itu fitur yang cukup efektif untuk menciptakan sense of climax. Lalu tiba-tiba di sini setelah saut-sautan lalu muncul homofonik lagi, ya. Nah, tetapi karakter yang tadi sudah dimulai diulang lagi supaya tidak muncul sekali. Di sini banyak memakai fitur pergerakan paralel sixth atau paralel third. Jadi contohnya di sini bass mengalir dengan bergerak paralel sixth dengan alto banyak sekali, ya.
Ini sangat diinginkan. Jadi di sini bassnya mengalir, bergerak ya mengikuti paralel six atau paralel third. Jadi itu diinginkan. Jadi akan cukup efektif. Oke, kalau kita dengarkan just that part sekali lagi, bagaimana di pendekatan tadi cukup efektif. Berikut adalah realisasi di dalam skor paduan suara dengan masing-masing suara sopran, alto, tenor, bass mendapatkan stafnya sendiri dengan liriknya tersendiri. Kita dengarkan hasil akhirnya sebagai berikut. Demikian tadi, tahap demi tahap membuat aransemen paduan suara 4 suara dengan memanfaatkan pendekatan kontrapung. Jika Anda menyukai konten-konten seperti ini, silahkan klik like button dan subscribe. Semoga di masa depan dapat dihasilkan video-video yang lebih menarik lagi dan akan menggugah kalian semua untuk juga semakin kreatif di dalam membuat karya aransemen paduan suara. Sampai bertemu pada video selanjutnya.